Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di mata kuliah analisis laporan keuangan. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kebangkrutan PT Mayora. Tetapi sebelum masuk ke dalam hasil pembahasannya, perkenalan dulu, kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Benedictus Ronaldinho dengan NIM akhir 151 dan Arvin Satya Pratama dengan NIM akhir 312, Virus Isdihar Azain dengan NIM akhir 410, dan yang terakhir ada Hiralius Danu Herwaka dengan NIM akhir 411. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas mengenai profil perusahaan dan juga analisis kebangkrutan PT Mayora. Dalam profil perusahaannya, PT Mayora dikenal merupakan salah satu perusahaan makanan dan juga minuman yang terbesar di Indonesia, yang tentunya bergerak dalam bidang Fast Moving Consumer Goods atau FMCG. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977 oleh Yogi Hendra Atmaja dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Tentunya tidak asing lagi bahwa PT Mayora ini merupakan perusahaan yang dikenal luas melalui berbagai merek. Tentunya ada Kopiko, Roma, Torabika, Beng Beng, Energen, dan juga Coki-Coki. Tak hanya itu aja, produk-produk Mayora dipasarkan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga diekspor ke berbagai negara di Asia, Eropa, Amerika, hingga Afrika. Tentunya perusahaan ini bahkan dikenal sebagai salah satu produsen permen kopi terbesar di dunia melalui produk Kopiko-nya. Nah, selanjutnya kita ada di analisis kebangkrutan. Menurut Toto, kebangkrutan adalah kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan. Tentunya memiliki indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenali lebih dini jikalau laporan keuangan dianalisis secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai indikasi adanya kebangkrutan di perusahaan. Tentunya, kebangkrutan adalah kondisi ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, sehingga kegiatan operasional perusahaan terganggu atau bahkan berhenti sepenuhnya. Dan itulah yang akan mengakibatkan adanya kebangkrutan. Selanjutnya, kita akan masuk ke analisis univariate, di mana pendekatan tunggal atau analisis univariate ini bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Tentunya dalam analisis ini ada 4 variabel yang menunjukkan perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dengan tidak bangkrut. Nah, untuk variabel yang pertama yaitu ada tingkat ROR atau tingkat rate of return. Yang selanjutnya ada penggunaan hutang, perlindungan terhadap biaya tetap, dan yang terakhir fluktuasi return saham. Lanjut ke analisis multivariate. Tentunya analisis ini merupakan model Z-score yang tentunya dikembangkan oleh Altman dengan menggabungkan beberapa rasio keuangan menjadi satu, angka prediksi tunggal. Dan juga dalam analisis ini terdapat 2 variabel model berdasarkan status perusahaannya. Nah, dalam analisis ini kita juga mengenal adanya perusahaan go public dan juga perusahaan non go public. Tentunya dengan model yang berbeda, dengan cara perhitungan Z-score yang berbeda pula. Teman-teman juga bisa melihat rumus Z-score yang tentunya sudah tertera di layar teman-teman. Ada perbedaan angka atau perbedaan rumus yang diterapkan oleh Altman. Nah, teman-teman juga bisa menyimak bahwa ada keterangan X1, X2, X3, dan juga hingga X5, di mana X1-nya yaitu merupakan rumus dari aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aset. Begitu pula dengan penjelasan variabel lainnya. Terdapat X2 yaitu laba ditahan dibagi total aset, X3 EBIT dibagi total aset, X4 ekuitas dibagi total utang, lalu X5 penjualan dibagi total aset. Begitu.
Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan data keuangan PT Mayora Indah Tbk, yang dimana pada data di sini saya sudah meringkasnya dengan data-data yang akan digunakan dalam bagian penghitungannya. Untuk akun yang digunakan yakni ada aktiva lancar, hutang lancar, modal kerja bersih, total aset, total hutang atau liabilitas, total ekuitas, laba ditahan, EBIT, penjualan, laba bersih, beban bunga. Dan untuk periodenya sendiri, di sini kami mengambil dari 2023 hingga tahun 2025. Berikut adalah angka-angkanya, yang dimana data berikut merupakan data asli yang kami peroleh dari IDX. Lalu di sini ada penghitungan terkait dengan univariate, yang dimana kita dapat melihat 4 variabel yang telah dibedah menjadi satu persatu. Yang pertama adalah variabel ROA dengan rumus laba bersih dibagi dengan total aset. Di situ juga sudah tertera angkanya ya. Dan juga untuk hasil ROA-nya sendiri di tahun 2023 14%, 2024 10%, 2025 9%, yang memiliki keterangan bahwa setiap tahun nilai ROA itu mengalami penurunan. Untuk variabel kedua yakni penggunaan hutang dengan 2 penghitungan debt ratio dan juga DR atau debt equity to equity ratio. Di sini untuk rumusnya sendiri, debt ratio itu total hutang dibagi dengan total aset, DIR total hutang dibagi dengan ekuitas. Di sini kita sudah melihat angkanya juga. Untuk hasil debt ratio di tahun 2023 sebesar 36%, 2024 42%, dan juga 2025 41%. Untuk keterangannya sendiri, untuk 2023 ke 2024 meningkat, namun turun 1% di 2025. Untuk nilai DIR-nya yakni untuk tahun 2023 0,562 kali, 2024 0,738 kali, dan 2025 0,709 kali. Di sini sama ya untuk hasilnya sendiri. Di tahun 2023 ke 2024 hasilnya meningkat, namun di 2025 dia menurun. Untuk variabel ketiga yaitu fixed payment coverage dengan rumus EBIT dibagi dengan beban bunga. EBIT atau earning before interest and tax. Di sini sudah ada angkanya dan hasilnya FPC menunjukkan di tahun 2023 sebesar 14,25 kali, 2024 9,77 kali, dan di tahun 2025 6,89 kali, yang memiliki keterangan bahwa per tahunnya mengalami penurunan. Lalu yang terakhir variabel 4 atau modal kerja bersih dengan rumus aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Di sini menghasilkan angka bahwa di tahun 2023 modal kerja bersih menghasilkan angka sebesar 10,7 triliun, 2024 12,2 triliun, dan 2025 14,9 triliun, yang dimana jelas angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada multivariatif, yang dimana di sini terdapat variabel X1 hingga X5 yang sudah dijelaskan sebelumnya pada pengertian analisis multivariate. Di sini ada juga penghitungan angkanya dan dapat dilihat bahwa hasilnya kita ambil dari contoh yang 2023 saja. 2023 hasil penghitungannya menghasilkan angka 0,4493, 0,6118, 0,1806, 1,7794, 1,3190. Yang dimana dari hasil tersebut dikali dengan koefisien hasil tadi, koefisien yang sudah disampaikan di pengertian analisis multivariate, yang dimana terdapat perusahaan go public dan juga perusahaan yang non go public. Disesuaikan dengan perusahaan yang sedang dianalisis. Karena di sini Mayora merupakan perusahaan go public, jadi kita kali dengan angka-angka yang sesuai dan hasilnya menghasilkan angka yang terdapat di tabel paling kanan, koefisien dikali dengan hasilnya, yakni untuk tahun 2023 sendiri 0,539, 0,857, 0,596, 1,068, 1,319. Dan untuk Z-score-nya secara total di tahun 2023 adalah 4,378. Untuk di tahun 2024 untuk Z-score sendiri 3,752 dan juga di 2025 Z-score 3,884. Nah, pada tabel di bawahnya ini juga terdapat untuk klasifikasi dari hasil Z-score-nya yang menunjukkan beberapa indikasi. Semisal Z nilainya lebih kecil dari 1,81 bahwa dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut memiliki probabilitas bangkrut yang cukup tinggi. Kalau misal angkanya 1,81 hingga 2,99 berarti dia abu-abu atau tidak dapat dipastikan. Dan jika angkanya melebihi 2,99 dapat dikatakan bahwa probabilitas bangkrut dari suatu perusahaan itu sangat rendah. Nah,
Kalau misalnya kita lihat data PT Mayora berikut dengan nilai yang rata-rata di atas semuanya 2,99, dapat disimpulkan bahwa dalam 3 tahun atau dari periode 2023 hingga 2025, PT Mayora probabilitas untuk mengalami kebangkrutan itu rendah. Untuk penjelasan lengkapnya terkait dengan hasil yang terdapat pada analisis univariate dan juga multivariate akan dijelaskan di slide setelah ini, yakni pada slide kesimpulan dan juga saran. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dan saran dari case ini, yaitu PT Mayora. Jika kita lihat dari bagian univariate, kesimpulan analisisnya yang pertama yaitu ROA-nya terus menurun dari 14% sampai 9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa efisiensi menghasilkan laba dari aset semakin berkurang. Lalu debt ratio juga meningkat dari 36% mencapai 41%. Hal tersebut menunjukkan bahwa proporsi hutang terhadap aset bertambah meski masih di bawah 50%. Lalu fixed payment coverage juga turun tajam dari 14,25 kali hingga 6,89 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban bunga meningkat hampir 2 kali lipat. Lalu modal kerja bersih juga terus meningkat dari 10,73 triliun mencapai 14,97 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa likuiditas jangka pendek masih kuat. Lalu jika kita lihat dari multivariate, yaitu kesimpulan analisis atau bagian Z-score-nya, di tahun 2023 Z-nya di angka 3,4, menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi finansial yang sehat. Lalu di 2024 juga menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi finansial yang sehat, yaitu 2,9. Lalu di 2025 juga di 3,05. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kondisi perusahaan sedang sehat. Lalu rekomendasi dari hal ini yaitu yang pertama, manajemen perlu mengendalikan laju pertumbuhan utang, terutama pinjaman bank jangka pendek yang melonjak di tahun 2024. Lalu efisiensi operasional perlu ditingkatkan untuk mengambilkan tren penurunan ROA dan EBIT. Lalu yang ketiga, beban bunga yang terus meningkat harus diimbangi dengan strategi refinancing atau pengurangan pinjaman berbiaya tinggi. Lalu yang terakhir, secara keseluruhan PT Mayora Indah terbuka tidak dalam ancaman kebangkrutan, namun tren beberapa indikator perlu dimonitor secara berkala. Berikut merupakan hasil presentasi kami terkait dengan analisis kebangkrutan dari PT Mayora Indah Tbk. Kami mohon maaf apabila ada kalimat yang salah ataupun penjelasan kami yang kurang jelas. Kami mengucapkan terima kasih.